Tes. Saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah, bersekutu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Baik saudara-saudari yang berada di tempat ini, baik mungkin ada yang baru pertama kali beribadah di tempat ini, juga yang mengikuti siaran langsung, siaran tunda, video, radio, internet. Tuhan memberkati kita semuanya. Kita mohon hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kita, karena sebagai bangsa kafir, hanya karena kemurahan Tuhan kita bisa beribadah pada sore hari ini. Kita akan mulai ibadah kita dengan kita nyanyikan dari nyanyian rohani 318, Bapa Engkau Sungguh Baik. Saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Kembali dari atas, untuk doa pembukaan saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa, ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Tunaikan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidupku. Sekali lagi kita mengatakan, ku naikkan syukur, naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat. Pertolongan-Mu besar, setia-Mu di sepanjang hidup. Besar, setia-Mu. Haleluya.
besar setia di sepanjang hidupku. Haleluya. Haleluya, haleluya. Semua karena besar setiamu atas kehidupan kami sehingga kami masih mendapat panjang umur, kesehatan terlebih, mendapat kesempatan beribadah melayani Tuhan pada sore malam hari ini Tuhan. Terima kasih sebab dalam ibadah pelayanan semacam ini kami mendapatkan janji double dari Tuhan untuk hidup sekarang ini sampai masa depan yang indah, sampai hidup kekal bersama dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Namun kami merasa tidak layak, tidak mampu untuk menaikkan ibadah pelayanan yang berkenan kepadamu. Ampuni dosa-dosa kami, sucikan oleh darah-Mu Tuhan. Dan urapi kami dengan kuat kuasa roh-Mu yang suci. Mulai dari pimpinan pujian musik, singer, sound system, komputer. Kami seluruh jemaat kaum muda remaja, baik di sini, di WR 4 Surabaya, di Suprapto 2 BJ Medan, di dalam negeri, di luar negeri, dalam siaran langsung, radio, video, internet, bahasa Indonesia, Inggris, semua Engkau urapi Tuhan. Untuk mampu memuji, membesarkan nama-Mu, mengagungkan Engkau di tengah kami. Biar suasana surga, kesukaan surga ada di tengah kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Urapi kesaksian untuk memuliakan Tuhan, tapi juga menjadi berkat bagi kami semua. Urapi pemberitaan firman Tuhan. Sungguh-sungguh adalah jamahan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengadakan mujizat rohani, pembaruan, mujizat jasmani juga terjadi. Terima kasih Tuhan. Engkau hadir di tengah kami, Engkau melawat kami. Saudara-saudara masih dalam perjalanan serta lindungi. Tibakan di tempat ini di Surabaya Medan dengan selamat Tuhan. Nama-Mu dipermuliakan. Yang sudah undur tinggalkan Tuhan, tarik kembali. Jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami semua. Pakai kami jadi saksi-Mu, membawa jiwa-jiwa datang kepadamu. Tuhan memberkati semua. Yang memanfaatkan libur ke luar kota, luar pulau dan lain-lain, Engkau juga jaga, lindungi, sertai. Jauhkan dari mara bahaya celaka Tuhan beserta sampai tiba kembali dengan selamat. Kembali beribadah melayani Tuhan bersama kami semua. Terima kasih, lindungi kami gedung gereja, peralatan, kendaraan-kendaraan roda 2, roda 4 yang diparkir, saluran internet, listrik, AC, lindungi dengan darah-Mu Tuhan. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi. Saat kami akan berangkat ibadah, saat di tengah jalan, saat mulai ibadah kami usir semua. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus yang berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk. Sekali lagi saya ucapkan selamat sore, selamat beribadah dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi saudara-saudari ada yang ada di tempat ini maupun yang mengikuti siaran langsung radio, video, internet, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita akan mulai pujian kita pada sore hari ini dari nyanyian tambahan nomor 25. Bersyukurlah. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersyukur rasakan dan lihatlah betapa baik-Nya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setia-Nya. Dari atas saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya. Dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah betapa baik-Nya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, akan bersorak-sorai. Bersyukurlah kepada Tuhan,
sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Silakan duduk kembali. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 17, Ku Perlu Tuhan. Ku perlu Tuhan di setiap langkahku, untuk lewati jalan yang berduri, dan jagaku di lembah berbatu. Tuhan tinggal sertaku setiap hari. Ayat yang kedua. Oh Tuhanku, pimpinlah hidupku seperti firman dan perjanjian-Mu. Tariklah ku dekat kepadamu, di sisimu selalu, oh Tuhanku. Mari Tuhan besertaku di setiap jalan dan setiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Ayat yang ketiga. Segala lalu dunia yang penuh semu, kesusahan menindih selalu. Ku merasa sentosa selamanya, dengan Yesus sampai masuk surga. Sama-sama kita bangkit berdiri. Mari Tuhan besertaku. Tuhan besertaku di semua jalan dan setiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku. Mari Tuhan besertaku di semua jalan dan setiap waktu. Pencobaan mau mengganggu, mari Tuhan besertaku. Biar ini jadi kerinduan kita, supaya hari-hari yang akhir ini, di akhir zaman yang kaum muda banyak tidak mampu, biar Tuhan selalu beserta kehidupan kita, lewat kita tekun tergembala. Kita lanjutkan pujian kita dari yang lagu yang berjudul Tangan Tuhan. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Ayat yang kedua. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi
Tuhanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kembali dari atas. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Satu hal tanamkan di hati, indah semua yang Tuhan beri. Ayat yang kedua. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan. Sambil kita angkat tangan kita. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Lanjutkan pujian kita dari lagu lama yang berjudul Berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Sambil sama-sama saya undang kita sama-sama bangkit berdiri. Berkat Tuhan satu-satu hitunglah. Bila topan keras melanda hidupmu, bila putus asa dan letih lesu, berkat Tuhan satu-satu hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat yang kedua. Adakah beban membuat kau berat? Salib yang kau pikul menekan berat. Hitunglah berkat-Nya pasti kau lega, dan bernyanyi terus penuh bahagia. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Ayat yang ketiga. Bila kau memandang harta orang lain, ingat janji Kristus yang lebih permai. Hitunglah berkat yang tiada terbeli, milikmu di surga tiada terperi. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih. Berkat Tuhan mari hitunglah. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau kan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Saya berikan kesempatan untuk saudara-saudari kaum muda remaja yang mau menyaksikan cinta kasih kemurahan Tuhan, biar bisa menggunakan waktu di depan dengan baik bijaksana untuk kemuliaan nama Tuhan. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Saya akan menyaksikan pertolongan Tuhan dalam pendidikan saya. Sekitar bulan Maret kemarin, diadakan ujian-ujian untuk kelulusan SMA. Salah satunya USBN, yaitu ujian sekolah berbasis nasional, yaitu semacam ujian sekolah tapi yang membuat soal pemerintah daerah. Dan saat USBN berlangsung,
banyak teman-teman saya yang mendapatkan soal bocoran. Bahkan teman saya sudah mengirim file soal bocoran tersebut kepada saya. Gratis, tinggal buka filenya saja. Saat itu saya memang susah untuk menolaknya. Apalagi ada beberapa mata pelajaran yang saya masih kesulitan. Tapi firman Tuhan mengingatkan saya untuk tidak membuka soal bocoran tersebut. Jadi, saya juga diingatkan Tuhan tentang kesaksian teman-teman kaum muda yang pernah mengalami hal serupa untuk tidak mencontek. Maka Tuhan yang akan menolong. Akhirnya saya hapus semua file tersebut dan berusaha sebisa saya. Juga menyerahkan semua kepada Tuhan. Saat ujian berlangsung, saya merasa kesulitan. Padahal teman-teman yang lain mukanya senang-senang saja, karena kata mereka soalnya sama persis. Bahkan saat itu juga ada beberapa teman yang marah pada saya, karena menolak soal bocoran tersebut. Sampai ada yang bilang, kamu ini dikasih jalan tol kok malah mintanya jalan belusukan. Saat itu saya langsung teringat perkataan Bapak Gembala, bila berbuat dosa itu adalah jalan tol menuju maut. Di situ saya makin diteguhkan Tuhan untuk tidak mencontek dan berserah sepenuh pada Tuhan. Setelah USBN berlangsung, seminggu sebelum ujian nasional diadakan ujian sekolah, yang nantinya nilainya akan digabung dengan nilai USBN untuk menentukan remedi atau tidak. Kalau remedi ya harus ikut remedi sampai tuntas baru boleh ikut ujian nasional. Saat itu saya berpikir mungkin nanti saya kena remedi, karena beberapa mata pelajaran di USBN kemarin saya merasa tidak bisa. Namun saya hanya bisa berserah kepada Tuhan saja. Dan Tuhan sudah menolong dari semua mata pelajaran USBN dan ujian sekolah, nilai saya tuntas semua, sehingga tidak perlu ikut remedi. Juga saya bisa lulus dengan nilai yang baik. Bahkan malah ada beberapa teman saya yang pakai soal bocoran tapi malah kena remedi. Dan pertolongan Tuhan tidak sampai di situ. Tuhan juga menolong saya saat seleksi SBMPTN. Secara daging saya merasa tidak mampu. Tapi Tuhan sudah menolong saya hingga saya bisa lolos SBMPTN. Semua itu hanya kemurahan Tuhan bagi saya. Sekian kesaksian saya, semoga bisa menjadi berkat. Masih saya berikan kesempatan untuk bersaksi. Mungkin ada yang lain. Sambil menunggu, kita akan menyanyikan dari nyanyian rohani nomor 187, Jalan Hidup Orang Benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Jalan hidup orang benar. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangku dan membangunkanku kembali. Saya mohon waktunya sebentar, saya juga teringat akan pertolongan Tuhan terhadap hidup saya, terutama hal kebenaran dan terhadap ajaran sesat. Di kampus saya mendapatkan suatu tugas namanya pengabdian masyarakat. Di situ dibagi beberapa tim dan sudah ditentukan beberapa lokasi yang harus dilakukan program pengabdian masyarakat tersebut. Saya mendapatkan di Kota Malang, tapi ada hubungannya dengan wisata religi. Saat itu saya harus mengembangkan suatu makam yang dianggap penatua dari warga sekitar.
Awalnya saya masih tidak sadar, saya ikut waktu melihat ke lokasi wisata tersebut. Memang tidak terlalu terkenal, tapi oleh karena itu harus diadakan pengabdian masyarakat. Awalnya saya ikut dan saya tidak menyadari apa-apa. Waktu itu hari Jumat dan hari Kamis minggu depannya, saya kurang ingat tanggalnya. Waktu itu Bapak Gembala berfirman tentang ajaran sesat. Waktu itu masih tentang ajaran Babel dan Isabel. Tapi setelah 2 poin itu dijelaskan, saya baru sadar bahwa apa yang saya lakukan ternyata sebenarnya sama saja. Kalau saya melakukan pengabdian di tempat tersebut, sama saja saya menyetujui bahwa orang-orang mengunjungi makam tersebut. Karena tujuannya memang untuk meminta suatu hal ke makam tersebut, berdoa di tempat itu. Proses proposal terus berlanjut dilakukan oleh teman saya, karena teman saya mendapat bagian untuk finishingnya. Tapi di situ saya merasa tidak damai sejahtera. Saya mencoba untuk mengobrol ke teman saya sebelum ke ketua program saya. Ini gimana? Ini kan wisatanya ya pertama nggak laku, juga seharusnya kurang tepat juga karena itu kan makam. Saya masih kurang berani untuk menjelaskan sampai pada akhirnya saya harus menyelesaikan anggaran untuk pengabdian masyarakat tersebut. Hari Seninnya saya dipanggil ke kantor ketua program untuk menyelesaikan proposal tersebut. Dan hasil saya awalnya sudah deg-degan, saya cuma berdoa, Tuhan tolong beri keberanian untuk menjelaskan, karena kalau saya teruskan sama saja saya menyetujui dosa ini. Sampai di kantor prodi, saya belum ngomong apa-apa, ternyata ketua prodi saya bilang, ternyata format kita salah semua, jadi kita harus ulang dari awal. Dari situ Tuhan beri hikmat supaya saya berani. Akhirnya saya bilang, Bu, bagaimana kalau kita pengabdian masyarakat di bidang yang lain saja, jangan yang di tempat ini. Saya jelaskan karena memang kurang sesuai, saya juga tidak mau karena ini kan makam. Awalnya saya sempat ditentang, ya ini kan wisata religi, yang intinya kan kita cuma memberdayakan masyarakatnya supaya ekonominya meningkat. Saya coba mengusulkan dan berembuk, akhirnya disetujui, saya memiliki tempat lain dengan bidang yang lain juga di wisata kulinernya. Saya sudah merasa lega, tapi ternyata ujian itu tidak berhenti sampai di situ. Teman saya bilang ini formatnya harus tetap mengikutkan makam tersebut sebagai ikonnya. Jadi mau nggak mau ini harus ada hubungannya. Memang tempatnya tidak terlalu jauh, tapi masih satu kecamatan. Saya bilang, loh kan bisa pakai yang lainnya. Teman saya masih tetap ngotot, mungkin karena supaya dana yang keluar lebih banyak, jadi yang diteliti makamnya. Saya masih terdiam, saya mikir, waduh gimana ini. Akhirnya saya berdoa, saya coba cari searching di internet untuk data-datanya. Akhirnya selesai saya berdoa, teman saya sendiri malah yang telepon. Ternyata nggak usah pakai makamnya juga nggak apa-apa, malah beresiko, soalnya itu kan nggak laku juga, kita malah kesulitan. Saya bilang, ya memang kulinernya aja, kita jualan makanan dapat duit, intinya kan seperti itu. Daripada harus meneliti makamnya. Di situ saya ditegur Tuhan bahwa ajaran sesat memang seperti diinfus pelan-pelan. Kalau yang kelihatannya memang terlihat mungkin kita bisa menghindari, tapi hal-hal seperti ini awalnya saja saya sendiri juga tidak sadar, tapi oleh keterjemahan firman pengajaran yang benar, Tuhan menolong saya, memberi kepekaan supaya saya berani untuk tidak ikut dengan ajaran sesat tersebut. Sekian kesaksian saya, semoga jadi berkat. Kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian tambahan nomor 92, Pelangi Sehabis Hujan. Lalu vokal guru mempersiapkan diri untuk mempersembahkan pujiannya. Jalan hidupku tak selalu tanpa kabut yang pekat, namun kasih-Mu nyata padaku pada waktu-Mu yang tepat. Ayat yang kedua, mungkin langit pun tak
tak terlihat, tertutup awan tebal. Namun hatiku kan tetap kuat oleh janjimu yang kekal, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi, seperti pelangi, seperti pelangi sehabis hujan. Itulah janji setiamu Tuhan. Di balik dukaku telah menanti harta yang tak ternilai dan abadi. Sering kenyataan tak sesuai harapan membuat kita putus asa. Namun tanamkanlah di hati bahwa Tuhan takkan ingkari. Dia masih sibuk membenarkan hidup kita. Segala usaha telah kita lakukan, namun sepertinya sia-sia. Bukan maksud Tuhan menipu, Dia takkan meninggalkanmu. Tetaplah percaya dan bertekunlah. Berbahagia jika kita sekarang masih menderita, oleh karena firman Tuhan yang begitu tajam dan kuat. Sebab di dalamnya tersedia kemuliaan dan mujizat. Tetaplah percaya dan bertekunlah. Membuat kita putus asa. meninggalkanmu. Tetaplah percaya dan bertekunlah. Berbahagia jika kita sekarang masih menderita, oleh karena firman Tuhan yang begitu tajam dan kuat. Sebab di dalamnya tersedia kemuliaan dan mujizat. Tetaplah percaya dan bertekunlah. Berbahagia jika kita sekarang masih menderita,
sebab di dalamnya tersedia kemuliaan dan mujizat. Tetaplah percaya dan bertekunlah. Tetaplah percaya dan bertekunlah. Tetaplah percaya, percaya dan bertekunlah. Puji Tuhan, kita lanjutkan pujian kita dari nyanyian rohani nomor 299. Kita siapkan hati, pikiran kita, seluruh hidup kita untuk mendengarkan firman Tuhan yang mampu mengubahkan, menyucikan, sampai menyempurnakan hidup kita. Kita nyanyikan nyanyian rohani nomor 299, Ku Mau Seperti Yesus. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Dari atas kembali. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, demikian hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Dari atas kembali, saya undang sama-sama kita bangkit berdiri. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku. Untuk doa firman, saya serahkan kembali kepada Bapak Gembala. Urapan kuasa rohmu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku alat dalam rumahmu, inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh
kehendak-Mu, pakailah sesuai rencana-Mu. Kur, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Kur, kita angkat tangan. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan. Sekali lagi, ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Haleluya. Haleluya. Demikian kerinduan hati kami bersama Tuhan, supaya setiap kehidupan kami sungguh-sungguh memuliakan Tuhan, mengagungkan nama Tuhan, sampai kami sungguh-sungguh dipermuliakan bersama Tuhan untuk selama-lamanya Tuhan. Namun kenyataan yang ada banyak kali hidup ini memilukan Tuhan, memedihkan hati orang tua Tuhan. Banyak perbuatan perkataan yang tidak berkenan, angan pikiran yang tidak berkenan kepada-Mu. Itu sebabnya Tuhan, kami butuh firman pengajaran yang lebih tajam dari pedang bermata dua. Firman yang mampu menyucikan, mengubahkan hidup kami Tuhan sampai sempurna seperti Tuhan. Firman yang mampu menolong kami, menguatkan kami semua untuk tetap mengikut melayani-Mu sampai Engkau datang, sampai kesempurnaan. Terima kasih, nyatakan firman-Mu bagi kami semua, kaum muda remaja yang ada Tuhan, dan urapi kami dengan kuat kuasa Roh-Mu yang suci Tuhan, mulai dari hamba untuk mampu menyampaikan firman dengan jelas, dengan benar dan murni, menyampaikan firman sesuai kehendak, menyampaikan firman dengan kasih sayang-Mu. Biarlah firman-Mu sungguh-sungguh jawaban atas hidup kami, dan urapi pula kami semua, baik yang ada di sini, yang mendengar siaran langsung radio, video, internet dimanapun berada, Jalan WR Supratman 4 Surabaya, Jalan Suprapto 2 ABC Medan, di dalam negeri, luar negeri, semua Engkau urapi. Dalam bahasa Indonesia, Inggris, urapi semua Tuhan, untuk mampu mendengar, mengerti, percaya, yakin akan firman, bahkan mampu mempraktekkan firman-Mu dalam setiap hidup kami, sehingga sungguh-sungguh nyata saat ini firman dan Roh Kudus adalah jamakan tangan Tuhan atas hidup kami. Engkau mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami semua Tuhan. Dan kami tidak akan pernah ragu untuk mengangkat dua tangan kami kepada-Mu Tuhan. Kami hanya menyembah-Mu Tuhan, menyerahkan hidup kami, menyerahkan masa depan kami, menyerahkan pelayanan kami, menyerahkan pekerjaan kami, studi kami. Oh Tuhan, menyerahkan masalah-masalah kami, bahkan menyerahkan setiap detak jantung kami hanya dalam tangan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang memeluk kami semua Tuhan. Oh terima kasih, kami merasa bahagia, kami merasa jaminan kepastian dari Tuhan. Hidup sekarang sampai kekal selama-lamanya. Tuhan tidak pernah menipu kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kuasa-kuasa iblis setan selalu mengganggu, menggoda, merintangi lewat roh ngantuk, roh najis, keras hati, main-main, kami usir semua dalam nama Yesus. Pergi, darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami semua. Gereja lain, kaum muda lain yang bersamaan dengan kami beribadah kepada Tuhan saat ini dimanapun berada, Tuhan berkatilah mereka seperti Tuhan berkati kami. Terutama satukan dalam satu pengajaran benar, kembali ke Alkitab, kami menjadi satu tubuh yang sempurna, dan Engkau segera datang kembali kedua kali. Terima kasih, syukur kepada-Mu, mohon kemurahan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Salam sejahtera dalam kasih sayangnya
Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, selamat mendengarkan firman Tuhan. Biarlah kasih Tuhan, bahagia Tuhan senantiasa dilimpahkan di tengah-tengah kita sekalian. Puji Tuhan, kita kembali ke Injil Lukas pasal yang ke-11. Lukas pasal yang ke-11 ini yang sedang kita pelajari hari-hari ini. Kita berada pada ayat yang ke-33 sampai 36 tentang pelita tubuh. Lukas pasal yang ke-11 ayat 33 sampai 36. Kita baca ayat 33. Tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah, di bawah tempat tidur atau di bawah gantang, melainkan di atas kaki dia, supaya semua orang yang masuk dapat melihat cahayanya. Ya. Kemudian baru pelita tubuh itulah mata, tentang mata. Saudara, ini kita belajar tentang pelita. Saudara, pada Sabtu yang lalu sudah diterangkan dalam 2 Petrus 1 ayat 19. 2 Petrus 1 ayat 19 tentang pelita. Saudara, 2 Petrus 1 ayat 19. Dengan demikian kami makin diteguhkan oleh firman yang telah disampaikan oleh para nabi. Nah, firman nubuat, firman pengajaran, itu firman yang disampaikan para nabi. Alangkah baiknya kalau kamu memperhatikannya sama seperti memperhatikan pelita yang bercahaya di tempat yang gelap sampai fajar menyingsing dan bintang timur terbit bersinar di dalam hatimu. Jadi pelita itu adalah firman nubuat, firman pengajaran yang benar, saudara, yang menyinari hati yang gelap, yang menyinari hati yang gelap, sehingga dari dalam hati yang gelap, aku bisa bersinar terang, ya, bersinar terang, ya, sampai keluar dari dalam hati yang gelap, menyinarkan terang sampai keluar, yaitu mulai terang pelita di rumah tangga, terang pelita di rumah tangga, kemudian terang bintang di depan semua orang, sampai terang dunia. Nah, sudah diterangkan hari Sabtu yang lalu. Ya, firman nubuat, pelita itu atau firman pengajaran benar yang menyinari hati yang gelap. Sehingga dari dalam hati yang gelap, ya, keluar atau memancar sinar keluar. Memancar sinar keluar, yaitu terang, ya, terang, memancar terang keluar atau sinar, yaitu terang pelita dalam rumah tangga kita menjadi pelita, kemudian terang bintang di depan semua orang menjadi saksi, dan terang dunia menjadi terang dunia, ya, sempurna seperti Yesus, itu terang dunia. Semoga kita mengerti. Malam ini kita belajar tadi, tidak seorang pun menyalakan pelita lalu meletakkannya di kolong rumah atau di bawah gantang. Ya, kita harus waspada. Ada 3 hal yang bisa membuat pelita jadi gelap atau padam. Ada 3 hal yang membuat pelita menjadi gelap atau padam. Ada 3 hal yang membuat pelita menjadi gelap atau padam. Yang pertama, jika pelita diletakkan di bawah kolong rumah. Jika pelita diletakkan di kolong rumah, di bawah tempat tidur, kolong itu ya, di kolong rumah. Jika pelita diletakkan di bawah gantang, ya, di bawah gantang, nomor 1 ini. Jika pelita diletakkan di bawah gantang lebih dahulu, di bawah gantang lebih dahulu, nomor 1. Gantang itu tempatnya beras, tempatnya gandum. Jadi nomor 1, pelita bisa gelap, padam kalau pelita diletakkan di bawah gantang. Di bawah gantang. Gantang itu tempatnya beras atau gandum. Kalau mereka gandum, tempatnya gandum. Ya, tempatnya gandum. Gandum itu menunjuk firman Allah. Gantang itu tempatnya beras atau gandum, itu firman Allah. Nah, pelita ditaruh di bawah gantang. Berarti gantangnya dibalik. Nah, ini. Jadi jika gantang dibalik,
sama dengan gantang yang kosong. Nah, gantang yang kosong. Jadi pelita diletakkan di bawah gantang, berarti gantangnya dibalik. Gantang itu tempat nasi itu. Nah, pelita ditaruh di bawah gantang, bagaimana? Tempat nasi, wakul gitu ya. Kalau bahasa Jawa wakul, tempat nasi. Pelita ditaruh di bawah gantang, berarti gantangnya dibalik. Gantang dibalik, berarti gantang yang kosong. Gantang yang kosong. Nah, itu menunjuk gantang yang kosong itu ya, tempatnya pelita yang salah itu ya. Gantang kosong itu adalah hati yang selalu tertutup. Tempatnya firman itu hati. Kalau tempatnya gandum itu gantang. Tempatnya firman, gantang rohani itu hati. Ya, gantang yang dibalik sama dengan gantang yang kosong. Artinya hati yang selalu tertutup. Tertutup bagi firman pengajaran yang benar. Hati yang selalu tertutup bagi firman pengajaran benar. Selalu menolak firman pengajaran benar sama dengan keras hati. Nah itu gantang yang dibalik. Gantang yang dibalik, kosong. Itu menunjuk hati yang selalu tertutup bagi firman pengajaran benar. Selalu tertutup bagi firman pengajaran benar. Aku selalu menolak firman pengajaran benar sama dengan keras hati. Sama dengan keras hati. Sama dengan keras hati. Ya, semoga kita bisa mengerti. Nah, sebenarnya masa muda itu adalah masa yang paling tepat untuk diisi dengan firman pengajaran yang benar. Sebenarnya masa muda adalah masa yang tepat, yang paling tepat untuk diisi dengan firman pengajaran benar. Mengapa demikian? Sebab belum punya beban pikiran yang berat. Belum punya beban pikiran yang berat. Kalau sudah jadi orang tua, apalagi punya anak, waduh, sudah menikah punya anak, wah beban pikirannya banyak. Beban pikiran suami, beban pikiran istri, beban pikiran anak, dan lain-lain. Nah, tapi masa muda belum ada beban pikiran yang berat, jadi paling gampang diisi oleh firman pengajaran yang benar. Ya. Kemudian sebab kedua, mengapa demikian? Sebab memang saja, sebab masa muda ini orang muda perlu kekuatan ekstra dari Tuhan. Perlu, ya, sebab kaum muda membutuhkan kekuatan ekstra dari Tuhan, dari firman pengajaran yang benar. Untuk menghadapi pengaruh dunia, untuk menghadapi pengaruh dunia. Dengan segala kesibukannya, dunia dengan segala kesibukan, dengan segala kesukaan, hati-hati. Kesukaan dunia, dengan segala kesusahan, penderitaan dunia. Nah ini pengaruh kepada kaum muda. Makanya harus ada kekuatan ekstra dari Tuhan, dari firman pengajaran benar. Untuk menghadapi pengaruh dunia dengan segala pengaruhnya. Pengaruh dunia dengan segala kesibukan, dengan segala kesukaan dunia, dengan segala kesusahan, penderitaan, masalah-masalah di dunia. Ya, yang seringkali membuat kecewa, putus asa. Membuat kecewa, putus asa. Ini harus diisi. Kecewa, putus asa, tinggalkan Tuhan. Itu binasa berarti. Nah ini perlu diisi firman. Jadi ini masa muda. Sebenarnya masa yang paling tepat. Untuk paling mudah, paling tepat dan paling mudah untuk diisi firman. Sebab satu pikirannya masih enak. Tidak punya beban pikiran yang berat. Masih ada apa-apa ngomong orang tua, ada yang nanggung, ya, double sebenarnya. Ada orang tua, ada Tuhan, jadi tidak berat sebenarnya kaum muda. Kemudian yang kedua dia butuh kekuatan menghadapi dunia, pengaruh dunia dia butuh. Jadi kalau butuh kan gampang, seperti orang lapar dikasih makan tidak usah paksa, karena dia butuh, ya kan? Coba kalau kenyang, sediakan makan, ayo makan, ayo makan. Tidak mau. Tapi kalau butuh, belum ayo sudah habis. Nah itu sama. Kalau saudara butuh kekuatan ekstra melawan pengaruh dunia, kesibukan, wah terlalu sibuk. Kesukaan dunia, mulai seret-seret dunia. Kesusahan, wah susah dunia ini. Ya, masalah, ada masalah. Nah, kita butuh kekuatan
ekstra dari Tuhan. Firman. Nah, makanya kita harus diisi firman. Tidak sulit untuk diisi firman. Supaya tidak kecewa, tidak putus asa, tidak tinggalkan Tuhan, tidak binasa. Nah, ini semua dunia itu membuat kecewa, putus asa dan tinggalkan Tuhan, binasa selamanya. Perlu kekuatan dari firman. Itu saja. Semoga kita bisa mengerti. Nah, jika kaum muda tidak mau menggunakan kesempatan untuk diisi firman pengajaran yang benar. Jika kaum muda dimanapun berada ya, tidak mau menggunakan kesempatan untuk diisi firman pengajaran benar, sama dengan keras hati. Kalau kaum muda keras hati, maka hidupnya seperti gantang yang dibalik. Nah itu. Ya, kalau kaum muda tidak mau menggunakan kesempatan untuk diisi firman pengajaran benar sama dengan keras hati, maka kaum muda seperti gantang yang dibalik, kosong. Gantang yang dibalik. Kosong dari firman pengajaran benar. Sama dengan kalau gantang dibalik, ditelungkupkan, hidupnya menelungkup, ditelungkupkan. Hidupnya ditelungkupkan. Nah, telungkup, telungkup artinya memeluk bumi. Kalau telungkup, saudara telungkup, memeluk bumi. Memeluk bumi. Itu telungkup, memeluk bumi kita semua. Nah, kalau tidak ada firman pasti memeluk bumi. Pasti memeluk bumi. Lain kalau ada firman, telentang. Nah, kalau tidak ada firman, telungkup. Seperti ular memeluk bumi. Yudas jatuh telungkup. Jatuh telungkup. Nah, tapi kalau ada firman, telentang. Ini cuma bandingan ya. Kisah Rasul 22 ayat 25. Kisah Rasul 22 ayat 25. Tetapi ketika Paulus ditelentangkan untuk disesah, berkatalah ia kepada perwira yang bertugas, bolehkah kamu menyesah seorang warga negara Rom apalagi tanpa diadili. Nah, jadi kalau diisi firman telentang, menghadap Tuhan, telentang itu menghadap Tuhan. Mengasihi Tuhan lebih dari seorang, sampai pun disesah mau. Nah, itu orang yang kaum muda yang diisi dengan firman pengajaran benar. Nah, seperti hidupnya sama dengan telentang seperti Rasul, hanya menghadap Tuhan, hanya mengasihi Tuhan. Dia rela sengsara untuk Tuhan. Tapi kalau kosong, gantang yang dibalik, telungkup. Ya, kalau tidak ada firman, dia telungkup. Dia seperti gantang yang dibalik, sama dengan ditelungkupkan, sama dengan memeluk bumi. Seperti Yudas jatuh telungkup memeluk bumi. Artinya, memeluk bumi artinya pertama bersahabat dengan dunia. Bersahabat dengan dunia. Yakobus 4 ayat 4. Yakobus pasal 4 ayat 4. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Nah, ini. Bersahabat dengan dunia, mulai ditarik oleh dunia, jauh dari Tuhan, tidak bisa lihat Tuhan lagi, telungkup. Ditarik oleh dunia. Sehingga tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Tidak setia kepada Tuhan, tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Itu sedang telungkup. Seperti Yudas telungkup, perutnya pecah. Sia-sia semua. Tidak setia dalam ibadah pelayanan kepada Tuhan. Ini telungkup. Bersahabat dengan dunia, artinya memeluk bumi. Bersahabat dengan dunia. Kemudian setelah bersahabat mengasihi dunia. Ini arti ditelungkupkan, memeluk bumi itu. Bersahabat dengan dunia arti. Kemudian tidak setia dalam ibadah pelayanan. Kemudian lebih jauh lagi, lebih dalam lagi, pelukannya lebih erat lagi. Mengasihi dunia. Mengasihi dunia. 1 Yohanes pasal 2 ayat 15 dan 17. 1 Yohanes pasal 2, mengasihi dunia. Janganlah kamu mengasihi dunia dan apa yang ada di dalamnya. Jikalau orang mengasihi dunia, maka kasih akan Bapa tidak ada dalam orang. 17, dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya.
Tapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selamanya. Nah, kalau mengasihi Tuhan melakukan kehendak Tuhan. Kalau mengasihi dunia berarti tidak melakukan kehendak Tuhan, tidak taat. Mengasihi dunia itu sama dengan tidak taat. Nah, melakukan kehendak dirinya sendiri, kehendak daging dengan segala hawa nafsu keinginannya. Nah, tadi ya, ingin soal bocoran soal, itu. Ya, tapi dia tidak mau, itu taat, berarti mengasihi Tuhan. Telentang. Memang kalau telentang disesah. Ngerti ya? Nah, kalau telentang disesah, telungkup enak. Tetapi pecah perutnya loh. Itu. Nah, ini telungkup paling enak. Ya, telungkup. Enak sekali sudah. Oh begini. Ya. Nah, telentang, waduh, kena matahari, kena ini, disesah, sengsara. Ya, telentang itu mengasihi Tuhan, taat itu sengsara memang daging. Ya, kalau tidak taat rasa enak, peluk, ya, memeluk bumi. Dagingnya enak, melakukan kehendak daging, itu tidak taat. Sama dengan melakukan kehendak daging, hawa nafsu daging, keinginan daging. Melakukan kehendak setan, nah itu tidak taat, tidak dengar-dengaran. Tidak taat, tidak dengar-dengaran. Saya melakukan kehendak daging, keinginan daging, hawa nafsu daging yang bertentangan dengan firman. Melakukan kehendak setan yang bertentangan dengan firman. Ya, akhirnya tadi ayat 17, dunia sedang lenyap. Nah, berarti akibatnya kalau sudah dia memeluk bumi, tidak setia, tidak taat, bersahabat dengan dunia tidak setia dalam ibarat lain, kemudian mengasihi dunia tidak taat, tidak dengar-dengaran pada firman Allah. Akibatnya perutnya robek, sia-sia semua. Sia-sia semua. Seperti Yudas Iskariot. Akibatnya seperti Yudas Iskariot, perutnya robek. Pecah perutnya, semua sia-sia dan lenyap bersama dunia, binasa bersama dunia untuk selama-lamanya. Nah inilah suku pelita jangan dibawa gantang. Akibatnya tadi kosong, ya, tadi gantang kosong, gagal. Kemudian perutnya pecah, sia-sia dan menderita, ditambah. Kosongnya belum tadi ya, gantang yang ditelungkupkan kosong. Mau diisi beras, mau tidak bisa, kosong. Percuma. Biar pinter, biar ini gajinya besar ya kosong terus. Nggak bisa kalau gantang ditelungkupkan. Nggak bisa. Nah, kalau gantang begini ya diisi, wah penuh. Tapi kalau ditelungkupkan, ngerti ya? Wakul itu ditelungkupkan, coba isi beras. Isi sudah. Isi uang, isi beras, keluar semua. Sia-sia. Seperti isi perut keluar, sia-sia. Ngerti? Kosong, gagal. Isi perut keluar, sia-sia, sia-sia menderita, sampai lenyap. Ya. Masa depan gelap, pelitanya saudaraku padam. Masa depan yang gelap sampai binasa bersama dunia. Lenyap, binasa bersama. Ini perhatikan baik-baik. Jangan letakkan pelita di bawah gantang yang dibalik. Kalau kaum muda sudah tidak mau perhatikan firman, tidak mau diisi firman, nah mulai dia. Tidak setia, tidak taat, wah ngeri. Gantang, biar om gaji besar ya, taruh aja di gantang yang dibalik. Semua kocar kacir. Istilah bahasa Jawa itu ya, kocar kacir. Semua berhamburan. Tidak bisa ditabung, tidak bisa disusun, tidak bisa. Berhamburan. Seperti isi perutnya Yudas yang berhamburan. Kosong, gagal. Kosong, gagal. Kemudian saudaraku sia-sia, menderita. Masa depan gelap, pelitanya padam. Sampai tinggal tunggu, lenyap, binasa bersama dunia. Semoga kita. Ayo isi firman. Nah, kalau diisi firman seperti Rasul Paulus telentang. Kalau kehidupan muda mau diisi firman pengajaran benar, terlentang, mengasihi Tuhan lebih dari semua. Setia, taat, setia dalam ibadah pelayanan, taat dengar-dengar pada Tuhan. Hidup di dalam tangan Tuhan. Nah,
ini semoga kita bisa mengerti. Ya, ayo itu yang pertama. Yang membuat pelita padam, gelap. Yang kedua, jika pelita diletakkan di kolong rumah atau di bawah tempat tidur. Ya, tidak seorang pun yang menyalakan pelita lalu meletakkan di kolong rumah. Ya, kedua, kenapa bisa padam gelap? Jika pelita diletakkan di kolong rumah, di bawah tempat tidur. Di bawah tempat tidur. Saja kolong rumah. Nah, tadi itu kehidupan muda, kehidupan yang tanpa firman pengajaran benar, kosong. Ini ada kaitan gantang dengan tempat tidur. Kehidupan yang tanpa firman Allah, firman pengajaran benar, kosong, tidak mau diisi tadi. Dibalik gantangnya. Kehidupan yang tanpa firman pengajaran benar, kosong dari firman pengajaran, pasti bercampur baur dengan dosa-dosa sampai puncaknya dosa. Bercampur baur dengan dosa-dosa sampai puncaknya dosa, tempat tidur. Puncaknya dosa, yaitu dosa makan minum. Mulai tidak puas dia kosong, nggak puas hidupnya, cari kepuasan di dunia. Cari kepuasan. Nah, ayo saudaraku ya, kaum muda, banyak kegiatan kita, kuliah, kerja, silahkan yang keras, tapi jangan lupa diisi firman. Jangan keras hati, tidak mau diisi firman, jangan. Kosong nanti hidupnya. Kedua, itu puncaknya dosa. Jatuh, campur baur dengan dosa sampai puncaknya dosa-dosa makan minum. Merokok mulai pasti. Mabuk, narkoba. Oh ngeri, ngeri betul. Jangan coba-coba. Jangan coba-coba. Oh hati orang tua sedih. Ya, hati orang tua sedih. Saya beberapa kali, anak-anak muda kena narkoba. Merokok aja sudah sedih orang tua. Apalagi narkoba, aduh. Saya lihat bagaimana orang tuanya. Sedih betul. Sampai pernah saya mengunjungi di penjara. Orang tuanya minta tolong. Tolonglah Pak, didoakan anak saya. Di penjara. Aduh, saya ikut sedih juga. Sedih sekali. Nah, ini ke arah sana. Kalau kita sudah kosong, tidak mau diisi, bahaya. Sudah gantang dibalik, bahaya besar. Kalau sudah telungkup, kau muda biar hebat kau. Kalau sudah telungkup, ya, mau diisi apa? Tidak bisa masuk. Kocar kacir, berhamburan seperti isi perut Yudas yang berhamburan. Karena dia jatuh tertelungkup dalam Kisah Rasul 1, jatuh tertelungkup. Berhamburan sampai jangankan isi dompetnya, isi perutnya berhamburan. Ngeri betul, menderita. Penderitaan. Nah, sampai tadi pelita diletakkan di kolong rumah. Kehidupan yang tanpa firman pengajaran benar, kosong dari firman pengajaran benar, yaitu hanya bercampur baur dengan dosa sampai puncaknya. Dosa makan minum, kawin mengawinkan. Dosa kawin mengawinkan. Dosa percabulan dengan berbagai ragamnya. Hati-hati, lewat angan-angan pikiran, lewat perkataan, lewat perbuatan, percabulan. Nah, jatuh di situ. Sampai penyimpangan laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan. Sampai nikah yang salah. Loh, masuk dalam nikah yang salah. Akhirnya masuk dalam nikah yang salah. Itu maksudnya setan. Kalau nikah salah, nikah jasmani ini salah, maka tidak akan mencapai nikah rohani. Nikah sempurna. Tidak bisa terangkat waktu Yesus datang. Binasa. Gelap. Dia, ya. Nah, ini makan minum kawin mengawinkan. Nah, ini nikah yang salah. Nah, sehingga masuk pembangunan tubuh Babel. Mempelai wanita setan. Kesempurnaan dalam kejahatan dan kenajisan. Wahyu 17 ayat 5. Itu sasarannya. Babel. Nah, tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua. Dibinasakan Babel. Dan pada dahinya tertulis suatu nama, suatu rahasia. Babel besar, ibu dari wanita pelacur, dari kekejian. Nah, ini masuk pembangunan Babel. Ya, menjadi wanita Babel. Ya, pelacur besar. Ya, ini saja. Mempelai wanita setan. Kesempurnaan dalam kejahatan kenajisan. Sehingga tidak bisa menyambut kedatangan Tuhan kedua. Binasa selamat. Binasa selamat. Semoga kita. Bukan nakut-nakuti, tapi ini betul. Hati-hati, jaga pelita ini hari-hari.
jaga. Sudah Tuhan sinari kita, ada pelita di rumah tangga, justru lebih terang lagi, terang bintang. Ayo jadi imam dan raja, terang sampai terang dunia. Jangan justru padam. Karena 3 hal. 1, karena gantangnya dibalik, ditaruh di bawah gantang, gak mau diisi firman. Nah, itu ngeri, kosong betul. Tertelungkup dia, betul-betul. Tertelungkup dia, memeluk bumi, hanya dunia terus. Sampai terburai semua, sampai isi perutnya terburai. Semua. Kemudian yang kedua, kalau sudah tidak ada firman, kosong dari firman, nah campur baur sudah dengan dosa. Mau apa lagi? Ya pasti gelap, campur baur dengan kegelapan. Campur baur dengan dosa sampai puncaknya. Dosa makan, minum, kawin, masuk perempuan Babel, pembangunan Babel. Mempelai wanita setan, kesempurnaan dalam kejahatan yang akan dibinasakan. Nah ini semoga kita bisa mengerti. Ini yang kedua, saudara, yang kedua tadi. Sekarang yang ketiga, saudara, yang ketiga. Penyebab yang ketiga apa? Kenapa pelita bisa padam? Itu saja, bisa gelap padam. Yang ketiga, Matius 25 ayat 8 sampai 10. Matius 25 ayat 8 sampai 10. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis yang bijaksana, berikanlah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam. Tapi jawab gadis yang bijaksana, tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ. Akan tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka telah siap sedia masuk bersama dengan dia. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Yang 5 gadis bodoh ketinggalan. Jadi kenapa pelita padam, gelap? Jika pelita kehabisan minyak. Tadi jika pelita ditaruh di bawah gantang, 1. Jika pelita ditaruh di kolong rumah, 2. 3. Jika pelita kehabisan minyak. Sama dengan tanpa minyak persediaan. Kehabisan minyak sama dengan tanpa minyak persediaan. Tanpa minyak persediaan. Nah ini yang ketiga. Semoga kita bisa mengerti. Ya, tanpa minyak persediaan. Minyak itu sama dengan Roh Kudus. Nah, tidak punya minyak persediaan tanpa Roh Kudus. Ya, minyak sama dengan Roh Kudus. Ya, ini minyak Roh Kudus. Jadi mengapa tidak punya minyak persediaan? Kenapa? Kenapa tidak punya minyak persediaan? Karena tidak mau membeli minyak. Nah, kenapa tidak punya minyak persediaan? Karena tidak mau membeli minyak. Tidak mau membeli minyak hari-hari ini. Tidak mau mengalami urapan Roh Kudus hari-hari ini. Nah, ayo kaum muda, perhatikan. Jadi sudah pelita menyala harus punya minyak. Tetap ada hidup dalam urapan Roh Kudus. Membeli minyak hari-hari ini. Gimana caranya membeli minyak? Saja tadi karena tidak mau membeli minyak, tidak mau mengalami urapan Roh Kudus. Nah, oleh sebab itu kita harus membeli minyak. Hari-hari ini, jangan tunggu nanti. Membeli minyak jangan waktu Tuhan datang, tidak bisa lagi. Ya, oleh sebab itu hari-hari ini kita harus membeli minyak urapan Roh Kudus. Gimana caranya? Tadi di Matius ya, ayat yang ke-10, 25, 10. Tetapi waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu. Dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama dengan dia ke ruang perjamuan kawin, lalu pintu ditutup. Nah, ini istilah pintu ditutup. Nah, aku membeli minyak itu ya, yaitu lewat banyak menutup pintu sekarang. Jadi supaya jangan ditutup pintu nanti oleh Tuhan, sekarang kita harus banyak menutup pintu. Sama dengan banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Matius 6 ayat yang ke-6. Nah ini, jadi ini proses membeli minyak. Bagaimana caranya membeli minyak urapan Roh Kudus? Ya, yaitu banyak menutup pintu sekarang. Matius 6 ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu.
Jadi sekarang harus banyak menutup pintu sama dengan banyak berdoa dan menyembah Tuhan. Ayo kamu dah, sungguh-sungguh banyak berdoa menyembah Tuhan secara pribadi di rumah. Ayo tiap pagi, ya, mau bangun, sudah bangun, mau ke sekolah, banyak berdoa menyembah. Malam mau tidur banyak menyembah Tuhan. Saudara, ditambah lagi doa puasa. Nah ini minyak persediaan. Doa puasa ditambah doa semalam suntuk. Nah ini banyak berdoa menyembah Tuhan. Tambah doa puasa, itu minyak persediaan. Minyak berlimpah-limpah. Nah, kenapa harus ada puasa, ini supaya ada minyak persediaan. Jangan pas-pasan gitu, jangan hanya cukup minyaknya. Cukup sudah pelita menyala. Tapi karena Tuhan belum datang kedua kali, memberi waktu, ya, belum datang kedua kali, ada cukup nanti minyak, harus punya persediaan. Makanya ada doa puasa, ada doa semalam suntuk dan lain-lain. Ayo ikuti. Ya, semoga kita bisa mengerti. Itu minyak persediaan. Berdoa dan menyembah Tuhan adalah proses perobekan daging. Doa penyembahan adalah proses perobekan daging, penyalipan daging, pemerasan daging. Doa penyembahan apalagi tambah puasa semalam suntuk itu mempercepat, yaitu proses perobekan daging, penyalipan daging, pemerasan daging dengan segala hawa nafsu. Daging dengan segala hawa nafsu. Keinginan, hawa nafsu, keinginan, ketakutan, kekhawatiran. Nah itu juga daging. Ketakutan, kekhawatiran, dan lain-lain. Nah itu diperas semua. Daging ini apa? Yang ingin, hawa nafsu daging, keinginan daging. Ketakutan daging, kesedihan daging. Seperti Yesus di Taman Getsemani. Hatiku sangat sedih, mungkin sedih. Malas saya sudah, enggak mau lagi. Jangan diperas sekarang. Bagaikan buah zaitun yang diperas. Bagaikan buah zaitun yang diperas. Itu saat kita menyembah. Seperti Yesus menyembah di Bukit Zaitun. Bagaikan buah zaitun yang diperas sehingga menghasilkan minyak zaitun, minyak urapan Roh Kudus. Menghasilkan minyak urapan Roh Kudus sehingga pelita tetap menyala. Menghasilkan minyak. Banyak berdoa menyembah. Jangan kehabisan minyak hari-hari. Jangan ditaruh di bawah gantang pelita, dengar firman. Pelita jangan ditaruh di tempat tidur. Jangan ditaruh di tempat tidur. Jangan berbuat dosa-dosa. Ayo berhenti. Dan sediakan minyak. Banyak berdoa menyembah Tuhan. Supaya pelita tetap menyala. Banyak berdoa menyembah. Semoga kita bisa mengerti. Jika tidak mau menyembah Tuhan. Nah ini seperti 5 gadis tadi. Jika tidak mau menyembah Tuhan, sama dengan tidak ada minyak persediaan. Jika kita tidak mau berdoa menyembah Tuhan, sama dengan tidak punya minyak persediaan. Maka satu waktu pelita padam. Pelita padam. Maka pelita akan menjadi gelap, padam. Nah, sehingga harus masuk kegelapan antikris. Harus masuk kegelapan antikris. Artinya dipaksa menyembah antikris. Kalau sekarang tidak mau menyembah Tuhan, pelitanya padam, tidak punya minyak. Maka dia akan masuk dalam kegelapan antikris. Sama dengan dipaksa menyembah antikris. Jika tidak mau menyembah antikris, disiksa. Disiksa yang dahsyat sampai dipancung kepalanya. Mengalami siksaan yang dahsyat sampai dipancung kepala. Itu sama dengan membeli minyak dengan darahnya sendiri. Membeli minyak dengan darahnya sendiri. Disiksa sampai dipancung oleh antikris. Membeli minyak dengan darahnya sehingga pelita tetap menyala. Diberi kesempatan oleh Tuhan. Masuk aniaya antikris untuk membeli minyak dengan darahnya sendiri. Sekarang membeli minyak dengan perobekan daging, menyembah. Beribadah melayan Tuhan, menyembah, haleluya, menyembah, perobekan daging. Tidak mau, nanti diberi kesempatan masih membeli minyak dengan darahnya sendiri. Dengan disiksa yang dahsyat sampai dipancung kepala. Tapi banyak yang tidak mampu. Banyak yang menyangkal Tuhan. Banyak yang menyangkal Tuhan, menyembah antikris. Semoga kita seperti 5 gadis bodoh. Enggak mampu.
Akhirnya ketinggalan saat Tuhan datang. Tapi kalau yang mampu sedikit aja, ayo berjuang waktu itu. Mau menyembah Tuhan berjuang. Sampai disiksa, sampai dipancung kepala, maka dia membeli minyak urapan, pelitanya tetap menyala. Sehingga waktu Yesus datang dia bisa juga menyambut kedatangan Tuhan kedua kali. Ini saya terangkan yang membeli minyak nanti di zaman antikris. Tapi banyak yang seperti 5 gadis bodoh. Enggak mau membeli tapi begitu disiksa, enggak. Begitu enggak boleh beli nasi aja, aduh lapar. Sekarang enggak mau puasa. Nanti baru diancam, enggak mau nyembah, enggak boleh sarapan. Aduh enggak kuat aku. Sudah. Menyembah 5 gadis bodoh. Ketinggalan saat Tuhan. Ayo sungguh-sungguh hari-hari ini. Nah sekarang yang positif. Kalau kita mau menyembah, ada minyak urapan, daging diperas, ada minyak urapan, pelita tetap menyala. Kegunaan pelita menyala. Kegunaan pelita yang tetap menyala. Ya, nomor 1, menembusi kegelapan gantang. Menembusi kegelapan gantang. Kegelapan ekonomi. Nah, nanti ekonomi dikuasai antikris. Gantang tadi tempatnya nasi, tempatnya gandum makanan. Nah, ini jadi kegunaan pelita yang tetap menyala. Nomor 1 menembusi kegelapan gantang. Kegelapan ekonomi. Artinya kuasa Roh Kudus ini pelita yang menyala, ada Roh Kudus. Kuasa Roh Kudus sama dengan tangan Tuhan mampu. Kuasa Roh Kudus sama dengan tangan Tuhan yang ajaib mampu untuk memelihara kehidupan kita yang kecil tak berdaya di tengah kesulitan dunia. Di tengah kesulitan dunia. Sampai zaman antikris berkuasa di bumi selama 3,5 tahun. Kita dipelihara. Sampai bahkan hidup kekal. Dipelihara. Tidak usah takut kamu muda. Ayo tugas kita sekarang pertahankan minyak urapan pelita tetap menyala. Pertahankan. Ayo diisi firman, diisi kasih, diisi Roh Kudus. Pelita tetap menyala. Sudah, tangan Roh Kudus, tangan Tuhan yang kerja untuk memelihara. Studi, termasuk pemeliharaan itu studi, kuliah, sekolah, kuliah dipelihara. Ada tangan Roh Kudus. Kalau tidak mampu tadi, ya yang lain ketawa-ketawa, dapat bocoran soal, tiba-tiba nangis dapat hair. Dia aduh susah. Ternyata berhasil baik. Berhasil baik. Kesaksian juga ponaan yang di Surabaya. Tahun berapa itu? Juga matematikanya dia terutama. Aduh. Yang lain senang-senang dapat soal bocoran semua. Bocoran soal. Dia susah. Telepon saya. Saya tadi sudah terganggu hati. Aduh, yang lain senang-senang, aku yang susah. Tapi dia ingat firman juga. Gak mau. Gak mau nyontek. Lalu dia telepon, aduh doakan saya. Rasanya matematika berat sekali saya. Ya, saya doakan Tuhan tolong. Ya lulus. Ya, cuma setan nakut-nakuti. Lulus baik. Bahkan diterima di UNER dulu. Bahkan ditambah bonus sama Tuhan. Kelanjutannya bukan cuma lulus, kelanjutannya dia diterima di UNER. Nah itulah. Hanya ujian dari Tuhan. Ayo jaga pelita. Kalau berbuat dosa, minyak tidak ada lagi. Nah, jaga betul-betul. Tuhan tolong kita. Tuhan tolong. Ya, mau diterima di sekolah manapun, kalau itu kehendak Tuhan silakan. Ya, bukan berarti kalau di UNER sudah ini, kalau di ini, enggak juga. Terserah Tuhan. Terserah Tuhan dimanapun. Kita sudah berusaha, kita sudah berdoa, Tuhan tempatkan di sini, ya sudah. Ya, sudah. Serahkan pada Tuhan. Nanti tangan Roh Kudus yang menolong. Tangan Roh Kudus sanggup memelihara, tangan Roh Kudus sanggup untuk menolong studi kita. Studi kita, kuliah kita, semua, sekolah, kuliah, semua. Masa depan, semua Tuhan tolong. Semuanya. Itu pemeliharaan Tuhan. Pemeliharaan. Kemudian menembusi, kegunaan pelita menembusi kegelapan kolong tempat tidur.
menembusi kegelapan kolong tempat tidur. Artinya Roh Kudus mampu untuk membuat kita bertahan, hidup benar dan hidup suci, dilindungi dari dosa-dosa. Roh Kudus tangan Tuhan yang ajaib, sanggup untuk menolong kita supaya hidup tetap hidup benar dan suci di tengah kegelapan dosa. Di tengah kegelapan dosa, di tengah zaman akhir seperti zaman Nuh, zaman Lot, kita tetap bisa hidup benar, hidup suci. Ini harga mahal betul kaum muda. Ya, kaum muda pinter berharga di depan orang, di depan manusia. Ya, kaum muda ini berharga. Tetapi kalau benar dan suci, itu berharga di hadapan Tuhan. Tuhan yang jamin. Ya, berharga, penyanyi hebat, juara, berharga di depan orang. Kelakuannya tidak baik, habis. Nah, tapi kalau kita berharga di hadapan Tuhan, benar dan suci, tanggung jawab Tuhan semuanya. Amin. Tanggung jawab. Tadi yang memelihara adalah Tuhan. Menembusi gantang, menembusi tempat tidur. Kegelapan tempat tidur. Dua ini tidak bisa dipisah. Kita mau menembusi dosa, hidup benar, ekonomi, antikris tidak bisa menjabat. Sudah itu, dua ini tidak bisa dipisah. Tapi kalau kita berbuat dosa biar hebat, jangan harap. Jangan harap. Kita jadi sasaran antikris. Ayo, pelita tetap menyala. Roh Kudus tetap menguasai kita. Tembusi suatu kegelapan gantang ekonomi. Tangan Roh Kudus yang menolong. Kegelapan kolong tempat tidur, hidup benar, hidup suci. Ditambah kurang tadi, hidup benar, hidup suci. Secara pribadi, menjaga nikah yang benar, yang suci dan kesatuan. Menjaga nikah yang benar, suci dan satu kesatuan. Suami, istri jaga nikah. Anak-anak jaga nikah, taat sama orang tua, jaga nikah. Juga jaga pergaulan, hati-hati. Jaga pergaulan, masa-masa perkenalan, masa-masa pacaran, masa tunang. Jaga pergaulan. Biar Roh Kudus yang menolong. Kalau manusia daging tidak mampu siapapun. Termasuk saya sebagai pendeta tidak mampu. Roh Kudus yang menolong. Semuanya ya. Semoga kita mengerti. Kegunaan ketiga. Pelita tetap menyala. Untuk memberi kebahagiaan surga kepada kita. Jadi kalau tempat ini gelap, takut. Ada suasana takut, mau jalan aja takut. Ya, mau ini, nanti ada apa di depan. Takut ada ular, takut ada ini, takut tersandung. Wah, susah hidup itu kalau gelap. Tapi kalau terang, gitu. Nah, ini kalau dipraktekkan lampu mati semua pasti tidak ada yang kalau lampu mati. Tapi gua yang takut. Tapi kalau lampu mati terus terang, semua itu sudah lain suaranya. Bahagia, mengalami kebahagiaan surga. Tadi termasuk mengalami suatu kebahagiaan surga. Mengalami kebahagiaan surga. Mengalami masa depan berhasil indah, terang. Ya, semoga kita mengerti. Kemudian yang terakhir, yang keempat, jadi menembusi gantang ekonomi itu pemeliharaan Tuhan nyata. Menembusi tempat tidur, ini jaga kesucian. Nikah semuanya. Dan memberi kebahagiaan surga termasuk masa depan berhasil. Terakhir pelita menyala untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Artinya Roh Kudus sanggup untuk mengubahkan. Ini mujizat terbesar. Roh Kudus sanggup mengubahkan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Dari manusia daging menjadi manusia rohani seperti Yesus. Terang. Ya terang-terangan hidupnya. Mengubahkan. Ya, ini pelita menyala untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali. Di awan yang permai. Artinya Roh Kudus sanggup untuk mengubahkan kita. Dari manusia daging menjadi manusia rohani. Seperti ini mujizat terbesar. Apa itu?
Terang-terangan, jujur, terang-terangan. Jangan ada yang disembunyikan kaum muda. Perhatikan. Jujur, terang-terangan. Kalau terang-terangan ya terang, jalannya terang sampai ke kota terang Yerusalem baru. Termasuk masa depan tadi terang semua, tidak ada gelap. Kalau kita menjadi kaum muda, menjadi orang Kristen hamba Tuhan yang terang-terangan, jujur. Tadi itu kesaksian soal pengajaran benar, jujur. Soal jujur, soal dosa-dosa, kalau salah yang ngaku. Jangan disembunyikan. Jujur dalam segala hal. Jujur dalam pengajaran yang benar. Jangan sembunyi-sembunyi, percuma. Tidak usah ditanya, tapi tahu jalannya tersendat-sendat dia. Berbelok-belok jalan itu. Mau terang ke gelap ke sana, belok-belok, susah. Kalau kami hamba Tuhan susah melayani. Susah, tidak pernah maju, tidak pernah lurus, tidak pernah. Susah. Jangan sembunyi-sembunyi, lempinel, jangan sembunyi-sembunyi. Soal pengajaran, soal dosa, soal segala hal, termasuk keuangan, nikah, jangan sembunyi-sembunyi. Harus terang-terangan, jujur, terang-terang. Maka dipastikan langkah-langkah kita, langkah menuju kota terang Yerusalem baru. Lebih terang, lebih terang, lebih terang. Begitu. Mengerti ya? Jadi dari desa pergi ke kota besar. Nah itu sangat jelas. Gelap-gelap di desa itu dulu, apalagi zaman desa saya dulu. Dari gelap-gelap terus agak terang, kota kecil agak terang, lebih terang lagi. Sampai di Surabaya, sudah bingung saya. Terang sekali ya, listriknya, terang sekali. Begitu juga perjalanan kita. Kalau terang-terangan lebih terang sampai Yerusalem baru. Amin. Yerusalem, kota terang. Sudah tidak ada gelap. Tapi kalau tidak terang-terangan susah, kaum muda susah betul. Biar pinter, biar yang hebat, yang pinter susah, apalagi yang tidak pinter, tidak hebat, tidak tahu saya. Tidak bisa ngomong, nggak bisa ngomong. Sudah yang penting jujur, terang-terang. Pasti perjalanan kita sudah ke langkah ke kota terang. Langkah perjalanan kita, langkah yang terang menuju. Langkah mujizat juga. Jujur, langkah mujizat jasmani terjadi. Mujizat rohani terjadi, mujizat jasmani terjadi. Langkah mujizat. Langkah terang itu langkah mujizat. Menuju kota terang. Mujizat jasmani terjadi. Apa? Yang mustahil menjadi tidak mustahil. Gelap jadi terang, mustahil menjadi tidak mustahil. Tidak ada jadi ada. Hancur jadi baik. Jadi baik. Ayo kembali kepada terang, kejujuran. Pelita menyala, terang, kejujuran. Sudah, perbaiki langkah. Dengan kejujuran ini kita sudah memperbaiki langkah. Tadi langkahnya sudah tersandung, ini jatuh, susah, payah, jatuh bangun, jatuh. Nah, sekarang mulai lancar. Langkah terang, langkah menuju kota terang. Kota Yerusalem baru. Terang, semakin terang. Langkah mujizat. Semakin jelas pertolongan-pertolongan Tuhan. Semakin jelas pertolongan Tuhan kepada kita. Mujizat semakin terjadi. Sampai langkah terakhir, kalau Yesus datang kedua kali, kita diubahkan menjadi sempurna sebagai pelita, tetap menyala untuk menyambut kedatangan Yesus kedua kali di awan yang permai. Nah, Tuhan tolong kita. Ya, ayo siapkan pelita, siapkan minyaknya juga. Nah, datang pada Tuhan. Kalau ada yang tidak jujur, dusta, sembunyi-sembunyi, berhenti. Rugi. Biar saudara hebat, tidak bisa. Saya hebat, mungkin saya apa jadi hamba Tuhan, tidak bisa. Hanya jujur, biar sederhana kalau jujur. Pelita itu kan kecil, sederhana. Tapi kalau terang, kalau jujur berguna betul. Berguna. Dia sendiri tidak tersandung, dia berguna untuk orang. Amin. Dia berguna untuk orang. Berguna untuk Tuhan, untuk orang tua. Sampai dia sendiri dipermuliakan bersama dengan Tuhan selamanya. Tuhan memberkati kita semua. Yo, kita bangkit berdiri. Kita butuh Roh Kudus malam ini. Menolong kita supaya pelita tetap menyala. Yang sudah gelap, mungkin sudah remang-remang sulit ini.
Kok seperti tidak ada arah, tidak ada ini, tidak ada kesukaan dan ayo datang. Jujur, setulus-tulusnya, sejujurnya datang pada Tuhan. Ayo kita bangkit berdiri. Inilah aku, oh Tuhan. Bawa pelitanya, sudah padam? Sudah bagaimana? Ini aku sejujur-jujur. Inilah aku, oh Tuhan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Haleluya. Inilah aku, oh Tuhan, ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan, curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Inilah aku, oh Tuhan. Inilah aku, oh Tuhan. Ku serahkan segenap diriku padamu. Inilah aku, oh Tuhan. Curahkanlah Roh Kudus-Mu atasku. Dengan tundukkan kepala. Jangan dibagus-baguskan. Jujur, terang-terangan malam ini. Di mana posisi kita? Pelita di bawah gantang. Sia-sia, hancur semua. Memeluk bumi, hancur bersama bumi. Tidak setia, tidak taat, memeluk bumi, hancur. Pelita di bawah tempat tidur, jahat najis hari-hari. Hanya menuju Babel, hancur. Atau tidak ada minyak. Saya tidak mampu Tuhan menghadapi daging yang liar terus. Saya butuh Roh Kudus Tuhan. Haleluya. Kalau ada Roh Kudus, pelita menyala. Tidak mungkin di bawah gantang. Roh Kudus menolong. Untuk setia taat mau diisi firman. Tidak mungkin pelita di bawah tempat tidur. Roh Kudus menolong kita untuk hidup benar, hidup suci. Tapi mujizat jasmani juga terjadi. Pertolongan-pertolongan terjadi. Roh Kudus, tangan Tuhan menolong. Yakin kamu. Masa depan yang sudah gelap dan serahkan semua. Semua tutup mata. Nomor 1, jangan ikut-ikut. Nomor 2, jangan sombong. Jangan keras hati. Ayo, ada kesempatan yang mau mengisi pelita kembali dengan minyak. Biar Roh Kudus menolong kita. Silakan maju ke depan berlutut malam ini. Yang di atas, di bawah, di bawah. Siapapun kita. Sangat butuh Roh Kudus Tuhan. Saya tidak mampu mempertahankan pelitaku. Haleluya. Jangan ikut-ikut. Jangan menutup jalan. Tapi jangan sombong. Kalau butuh, kenapa tidak mau datang? Datanglah. Tuhan tolong kita. Oh, haleluya. Haleluya. Ini kami, ini saya juga. Semua butuh Tuhan, Roh Kudus. Oh, haleluya. Ya Allah, saya. Ya Allah. Haleluya. Kami semua butuh. Ayo sama-sama. Om juga butuh, mau berlutut juga di depan.
kaki Tuhan, di bawah kaki Tuhan. Haleluya. 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 Oh, haleluya. Ya Allah, haleluya. Haleluya. Oh, jamah Roh Kudus, jamah saya, jamah kami. Di Surabaya, di Medan, Tuhan jamah. Di mana-mana anak-anakmu, di depan laptop dan lain-lain, di depan komputer, semua. Jamah, Roh Kudus jamah kami. Oh, pelita tetap berjalan. Yang sudah gelap jadi terang, yang sudah hancur jadi baik. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ya la wala wala wasa ya la. Ya la wala wala wasa ya la waka. Oh, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah dimanapun kami. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Jamah Roh Kudus, jamah Roh Kudus, jamah. Ya la wasa, ya la waka, ya la waka, ya la waka, ya la waka. Haleluya, haleluya. Oh, haleluya, haleluya. Ya la waka, ya la waka, ya la waka. Ya la waka, ya la waka, ya la waka. Ya la waka, ya la waka. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih apapun keadaan kami, Roh Kudus menolong kami Tuhan. Haleluya. 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 Terima kasih sudah cukup gelap Tuhan. Biar kami beralih pada terang. Roh Kudus menolong kami. Terima kasih. Bangkit berdiri di tempatnya kada. Haleluya. Ayo serahkan hidup kepada Tuhan. Biar pelita tetap menyala sampai dia datang kembali. Oh, tetap setia, tetap taat, tetap hidup suci, tetap banyak menyembah Tuhan, jujur di hadapan Tuhan. Minyak tetap, minyak urapan tetap. Haleluya. Sampai betul-betul sempurna seperti ini. Angkat dua tangan ke atas. Serahkan hidup ini kepada Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Apapun keadaan kami, Engkau sanggup menolong. Tangan Roh Kudus sanggup menolong, sanggup memulihkan, menjadikan kami terang, pelita yang bercahaya sampai Engkau datang kembali. Ada harapan baru bagi kami Tuhan. Haleluya. Ada harapan baru bagi kami. Terima kasih, terima kasih. Kami bisa bersama Engkau kembali Tuhan. Sampai Engkau datang kembali kedua kali. Oh, haleluya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, turunkan tangan. Kembali ke tempat masing-masing. Terima kasih. Kami percaya mujizat sedang terjadi di tengah kami Tuhan. Engkau tolong kami semua. Terima kasih. Terima kasih. Syukur hanya kepadamu. Tetapkan firman-Mu dalam kami. Tetapkan urapan roh-Mu yang suci dalam kehidupan kami. Mampu bertahan bersama Engkau selama-lamanya Tuhan. Terima kasih. Gembalakan kaum muda. Baik di sini, di WR4 Surabaya, Suprapto 2 BC Medan. Di dalam negeri, luar negeri yang tergembala jarak jauh karena keadaan. Karena pengajaran benar, beri kesempatan kerinduan, kesetiaan mendengar, mengerti, melakukan firman dalam 3 macam ibadah pokok kami. Kami merasa jamakan tangan, mengubahkan, memuaskan, menolong kami, menghapus air mata, melakukan keajaiban bagi kami. Setiap ibadah Engkau hadir, membuka firman, mengurapi, mencurahkan kasih-Mu bagi kami semua. Menggairahkan kami setia berkobar dalam ibadah pelayanan kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Demikian juga Tuhan Engkau tolong kiranya Tuhan. Oh Tuhan, pergumulan kami dalam ibadah pelayanan jangan terhalang oleh apapun.
oleh kuliah, sekolah, kegiatan, pekerjaan, dan lain, kemalasan, dan penyakit, dan lain. Keluarga kami usir semua dalam nama Yesus, pergi. Darah Yesus berkuasa. Tuhan tolong kami, Tuhan berkemurahan bagi kami, setia berkobar sampai Tuhan datang. Jiwa-jiwa sudah undur, tarik kembali. Kaum muda jiwa baru pertambahkan, gembalakan kami. Pakai kami jadi saksimu, membawa jiwa-jiwa untuk digembalakan Tuhan. Tuhan membalaskan berkat. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Tuhan yang bekerja kaum muda berkati dengan berkat dari surga. Tidak ada yang mustahil bagimu Tuhan, buka firman, buka jalan Tuhan. Engkau tolong kiranya. Terima kasih yang sekolah kuliah berikan hikmat akal budi dari surga. Menghadapi apapun skripsi, tesis, disertasi, adik-adik ditolong semua. Oh engkau mencari sekolah baru, berikan yang terbaik Tuhan. Namamu dipermuliakan, yang sesuai kehendak-Mu. Engkau tempatkan kami, mujizat terjadi. Terima kasih, terima kasih. Yang mencari pekerjaan buka firman, buka jalan juga. Mujizat terjadi, tapi jangan mengganggu ibadah pelayan kami. Tuhan tolong kaum muda berkati semua dengan berkat dari surga. Terima kasih pergaulan yang baik Tuhan, perjodohan yang terbaik. Yang satu dalam pengajaran benar yang ada, buah-buah pengajaran benar yang sesuai kehendak-Mu. Tuhan tolong kiranya Tuhan. Beri ketabahan kaum muda, tetap hidup benar, hidup suci sampai Tuhan. Oh sampai sempurna seperti Tuhan. Beri masa depan berhasil indah di dalam Engkau. Terima kasih, terima kasih. Semua yang sakit Engkau jamah, yang tidak hadir malam ini apapun keadaannya, yang keluar kota dan Engkau lindungi sertai. Yang malas dan Engkau jamah semua, kembalikan semua Tuhan. Untuk datang kepadamu, Tuhan memberkati semua. Terima kasih. Kami teringat orang tua kami masing-masing dimanapun berada. Kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat kepada mereka. Oh Tuhan, terutama selamatkan mereka semua, berkati mereka. Terima kasih. Gembala-gembala di daerah yang pernah menggembalakan kami belum bisa balas apa-apa, Tuhan balaskan berkat. Terutama pakailah mereka dalam pengajaran yang benar Tuhan. Dan Engkau pertambahkan jiwa-jiwa. Terima kasih. Banyak permohonan kami, Engkau yang dengar, Engkau yang tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Mbak. Kita nyanyi satu nyanyian, kemudian korban untuk pekerjaan Tuhan akan dijalankan. Saudara. Korban ini untuk rencana retreat atau PUT ya. Persekutuan udara terbuka kaum muda ya, minggu depan ya, hari Sabtu. Jadi hari Sabtu depan ya, kita cari yang bermalam, tapi kalau enggak bisa ya satu hari Sabtu depan. Jadi Sabtu depan kebaktian, yang lain bagaimana ya? Ya, besok aja pengumumannya ya. Baik, Tuhan memberkati semuanya. Mari kita sama-sama memberikan korban untuk pekerjaan Tuhan. 193. Ya. Pelitaku tetap bernyala hingga Engkau kembali. Untuk bertekun menanti kedatangan-Mu, biar semakin terang saat Kau kembali. Biar pelitaku tetap bernyala hingga Engkau kembali. Tolongku untuk bertekun menanti kedatangan-Mu,
Puji Tuhan. Jadi tetap kebaktian kaum muda remaja tetap jam 5:15 ya, tetap. Kalau kita jadi retreat ya di tempat retreat, tapi yang lain tetap siaran langsung ya, baik. Tetap Tuhan memberkati semuanya. Ya, baik. Kemudian hari Minggu besok pagi di sini jam 7:50 kebaktian umum. Gunakan hari libur untuk datang pada Tuhan. Tuhan memberi nilai positif bagi kita, nilai tambah ya. Di Surabaya, WR4 Surabaya besok jam 11 kurang sedikit dimulai. Ya, gunakan hari libur datang pada Tuhan, Tuhan berikan nilai tambah. Di Medan, Hotel Danau Toba Internasional Royal Room Medan jam 19.15, 7.15 malam. Gunakan hari libur datang pada Tuhan, Tuhan memberkati semua. Baik, Tuhan memberkati. Ya, baik. Besok pengumuman lebih lanjut tentang retreat jadi ya, tapi kaum muda tetap ada jam 5:15. Yang siaran langsung tetap kaum muda ada. Ya, baik. Tuhan memberkati kita semua. Mohon bantu doa untuk Melina yang sakit, Meli, KMR Surabaya. Mohon bantu doa Herdi Nova Simanulang yang sakit lumpuh di GPT KK Medan. Ya. Mohon doa ulang tahun tanggal 16 Juni. Saudara Samuel Lumbungan ya, betul? Lumbungan, Batak, bukan? Bukan. Sulawesi. Lumban Gaul. Ya, betul. Lumban Gaul. Ya. Lumbungan ada soalnya juga. Palungan, Lumbungan ya ada. Kalau ada benar ini ya. Jadi Lumban Gaul, maaf ya. Bacanya kok bisa Lumbungan. Kedua, Saudari Regina Ayu, Rey Siombing, tanggal 16 itu sudah lewat ya. Kemarin ya. Ya, Tuhan memberkati. Sudah didoakan hari Kamisnya. Ya, baik tuh. Doa pagi juga disebut juga ya. Doa pagi didoakan juga yang hari Jumat berulang tahun ya. Tuhan memberkati. Doa yang berulang tahun tanggal 17 mulai hari ini. Inyoman Dena Arunika hari ini. Ibu Ripka Himawati, Ibu Him Surabaya hari ini. Kriswania Diwanti Anugrah Surabaya hari ini. Alvin Christian Dian Sekolah Minggu 18. Evan Aditya Adiatma Aryundaya 19. Elena Rika Audria 19. Ibu Friskila Enda Subekti, Ibu Otniel Surabaya 19. Ibu Arjunita Lilis Mawati, Ibu Susilo 20. Heru Sulistiono 20. Alicia Alberta Cahyadi 20. Ibu Sartini, Ibu Warisan 20. Bapak Setia Dharma 21. Ibu Endang Asimareni 22. Ranintia Damastuti 22. Bapak Sudianto 22. Michael Dipta Setiawan 24. Rahel Violin Kami Sore Surabaya 24. Kami sore ya. Jangan diketawain ya. Ini fam ini ya. Baik. 24 Juni. Baik, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati semua. Mari kita sama-sama berdiri, kita tamatkan kebaktian kita malam ini. Kita berdoa juga bagi Bapak Ibu yang ada di rumah sakit hari-hari ini ya. Di Medan Ibu Rospita, di Surabaya Ibu Mulyadi, ya. Kemudian juga mamanya Victor di Pakis. Ya, Tuhan memberkati semua. Kami berdoa buat yang sakit, kaum muda tanpa sebut nama engkau tahu. Juga Ibu Rospita di Rumah Sakit Medan engkau jama. Ibu Mulyadi di Rumah Sakit Surabaya di ICU engkau jama juga. Mamanya Victor yang tergeletak di rumah engkau jama juga semua. Ampuni kami Tuhan, kuasa-kuasa iblis setan penyakit kami usir. Dalam nama Yesus pergi, darah Yesus berkuasa. Bilurmu menyembuhkan, mujizat terjadi. Beri kami sehat, kuat, panjang umur melayani Tuhan. Sampai Tuhan datang juga. Erdi Nova Simanulang, engkau jama, Meli jama semua Tuhan. Biar mujizat terjadi, beri kami sehat, kuat, panjang umur semua melayani Tuhan sampai Tuhan datang. Yang berulang tahun hari ini, besok dan selanjutnya
kemarin bahkan semua. Beri panjang umur, kesehatan, kekuatan, kebahagiaan surga. Berkat rohani, jasmani dari surga dilimpahkan dalam hidup mereka. Terima dipakai Tuhan untuk kemuliaan nama Tuhan sampai selama-lamanya. Terima kasih segala pengorbanan kaum muda. Tuhan balaskan berkat berlipat kali. Karena latihan kur Tuhan berkati. Dan jika kami pulang ke tempat masing-masing dari dekat jauh, lindungi sertai dengan darah-Mu. Jauhkan dari mara bahaya celaka. Tuhan bersama kami. Tiba di rumah dengan selamat. Kembalikan jam-jam ibadah dengan setia. Besok pagi di Malang Tuhan tolong. Besok siang di Surabaya tolong. Besok malam di Medan tolong juga. Buka firman, buka jalan. Tuhan gerakkan jiwa datang. Kaum muda siapapun semua bisa hadir. Nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan. Biar berkat-Mu dan damai sejahtera-Mu dalam persekutuan dengan Allah Bapa, Allah Sang Putra, dan Allah Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus menyertai kami sekalian mulai malam ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat malam. Tuhan memberkati. Silakan memberi salam satu dengan yang lain. Puji Tuhan, Tuhan memberkati.